Oleh karena itu, malam hari ini kita putuskan untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. Lah, saya 30 sekian tahun jadi reserse. Bodoh sekali, membunuhnya di belakang showroom, diangkut lagi ke SMP 11, setelah itu diangkut lagi ke jembatan flyover. Dan orangnya masih hidup. Nah, jam 10 hingga 30 menit atau setengah 11 menjadi waktu krusial yang konon katanya di waktu itu terjadi pembunuhan dan pemerkosaan hingga membuat Eki dan Pina meninggal dunia. Nah, kalau cerita yang dikatakan oleh narasumber ini benar, cerita Widya sama Mega itu benar ya, maka bisa disimpulkan kejadian pengeroyokan dan pemerkosaan di jam 10 lebih itu tidak pernah ada. Ya kan? Karena sempat teleponan kan. Nanti Aib juga saran saya supaya kembalilah ke sini karena kamu lihat aja bintang 2 Sambo nggak dilindungi polisi, apalagi cuman kamu ini adalah rumput. Mahfud MD sindir pengacara ngeyel yang paling sok membela polisi dalam kasus Vina Cirebon. Ya kayak si Vina itu kan sudah ceto welo-welo muncul juga. Iya. Pengacara yang ngeyel begitu itu. Wow, padahal enggak dimintai bantuan oleh polisi, membela polisi juga. Polisi udah bisa membela dirinya sendiri. Ini mah buat masyarakat Indonesia. Percuma mau nyamain Peggy, mau nyamain siapa. Udah saya bilang stop, percuma buang-buang kota. Emang gak ada peristiwa itu. Kan Ya baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan di sini saya menemukan potongan video yaitu Ibtu Rudiana sudah dipecat. Wow, mantap, luar biasa ya kan. Tetapi aku belum tahu ini berita benar apa tidaknya ya kan. Dan nanti ada juga video Susno Duaji yang ya menanggapi tentang temannya Vina ya, yaitu Widya dan Mega. Dan ya kasus ini sebenarnya kasus kecelakaan bukan pembunuhan, itu kata Susno Duaji ya kan. Dan ada juga yang lain juga berkomentar tentang ini. Tapi langsung saja kita tonton video ini bersama-sama. Sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dulu ya guys, dan jika sudah terima kasih banyak-banyak. Dan langsung saja ini dia videonya. Sore hari ini saya akan menyampaikan kebijakan terkait dengan perkembangan Ibtu Rudiana dengan penanganan kasus. Kita melihat bahwa ada spekulasi berita yang muncul yang kemudian tentunya ini akan berdampak terhadap proses penyidikan yang sedang kita lakukan. Oleh karena itu, malam hari ini kita putuskan untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. Oh, dinonaktifkan. Ini benar apa tidak ya guys? Ibtu Rudiana sudah tidak Ada temannya Vina berjabat lagi. jam 22.18 dia nerima telepon bertelepon-teleponan dengan Vina. Di mana? Oh, saya lagi di sini dengan teman-teman. Kan? Kemudian si orang mendatangi TKP itu 21.30. 22.30. Berarti 12 menit kan? Iya. 12 menit setelah telepon-teleponan dengan sahabatnya terjadilah kejadian di flyover itu. Kalau ini dibunuh, sempat nggak 12 menit kejadian TKP di belakang showroom, digotong lagi, dibawa lagi ke SMP 11, dibawa lagi ke jembatan. Nggak masuk akal. Oh iya, nggak masuk akal memangnya. Bukti percakapan ada. Ya ngapain? Di SMP 11 ada nggak ditemukan darah? Tidak ada, kan dieksekusinya di situ kan. Ya. Saya berpikirnya begitu. Kenapa darahnya banyak di jembatan? Lah, saya 30 sekian tahun jadi reserse. Bodoh sekali, membunuhnya di belakang showroom, diangkut lagi ke SMP 11, setelah itu diangkut lagi ke jembatan flyover. Iya ya. Dan orangnya masih hidup, satu. Ngapain? Kemudian lebih bodoh lagi, ini sepeda motor ya. Sepeda motor itu dibuat goresan. Di spakbornya, di shock breakernya, kemudian di bagian depan itu. Ngapain? Ngabisi waktu sekian lama. Nanti lagi gores-goreskan sepeda motor itu ketangkap. Kan sebentar setelah kejadian banyak orang lihat kan. Kejadian. Terus ada orang yang memberitahu Oki bengkel kan. Ya. Oh Pak, di situ ada kecelakaan kata orang ini.
Datanglah si Oke Bengkel ini dengan melawan arus ke TKP, tapi dia tidak berbuat apa-apa karena belum ada polisi. Oh. Terus kemana orang yang memberitahu tadi? Saya mau ke kantor polisi dulu Pak untuk ngasih tahu. Dia kasih tahu ke Polsek Talun. Talun ini Polres Kabupaten. Datanglah polisi dari Polres Talun bersama Suroto. Lah, baru jenazah diangkat. Yang satunya masih hidup. Nah, belum kalau dengan bukti lain ya. Bukti lain kan makanya Kapolri katakan pakailah saintifik. Nah, dan saya saking yakin ini tidak ada pembunuhan itu, saya bilang saya beli hadiah. Nggak usah cari tersangkanya. Saya ulangi lagi di sini. Cukup buktikan ada peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di wilayah kota Cirebon. Kalau dulu namanya Kota Madia. Tidak usah cari tersangkanya. 10 juta. Saya ulangi lagi. Siapapun. Hakim boleh, jaksa boleh, polisi boleh. Polisi yang sudah pensiun itu boleh. Ya. Ada loh polisi yang sudah pensiun yang menghujat saya. Oh. Itu berarti bukti ya? Ya bukti. Jadi saya katakan siapa yang bisa membuktikan ini. Oke, ini maksud saya mengadakan sayembara apa? Saya ini gemes gitu. Masa nggak terbukti-bukti? Tidak usah pelakunya. Ya. Kalau pelakunya udah jelas lah, yang di dalam ini bukan. Kalau ada. Buktikan peristiwa pembunuhan Peggy dan Ina di Kabupaten Cirebon ada. Udah itu aja. 10 juta. No. Alat buktinya apa? Pasal 184 KUHP ditambah alat bukti yang tidak terbantahkan yaitu crime scientific investigation yang melahirkan bukti forensik. Ya udah 10 juta. Iya. Setelah saya mendengar cerita dari Mega dan Widya, saya jadi memiliki kesimpulan. Kesimpulannya begini. Jam 10 lebih, si Pina itu kan masih hidup dan dalam keadaan happy saat teleponan sama mereka berdua nih, Mega sama Widya. Nah, iya. Nah, jam 10 hingga 30 menit atau setengah 11 menjadi waktu krusial yang konon katanya di waktu itu terjadi pembunuhan dan pemerkosaan hingga membuat Eki dan Pina meninggal dunia. Iya. Nah, kalau cerita yang dikatakan oleh narasumber ini benar, cerita Widya sama Mega itu benar ya, maka bisa disimpulkan kejadian pengeroyokan dan pemerkosaan di jam 10 lebih itu tidak pernah ada. Ya, aku ya kan? pun Karena berpikir gitu sempat ya, teleponan kan. Jam 10 lewat aja masih sempat teleponan kan. Iya. Nah, tanggal 27 itu kan si Pina itu kan minjem duit tuh 50.000 sama Widya kan. Iya. Buat makan katanya begitu. Ternyata dia membeli Indomie dan pembalut. Nah, si almarhumah itu kan membeli pembalut berarti otomatis lagi haid kan atau menstruasi. Iya. Nah, dan almarhum itu saat keluar itu memakai celana hot pants, celana pendek yang sepaha gitu kan, tapi udah pakai celana dalam kan gitu kan. Nah, tidak mungkin juga kan diplorotin seperti yang dikatakan Pak Suroto. Oh iya. Kan tidak pakai celana panjang. Itu dia memakai celana hot pants. Iya kan? Iya, iya. Mudah-mudahan nanti Aib juga saran saya supaya kembalilah ke sini karena kamu lihat aja bintang 2 Sambo nggak dilindungi polisi, apalagi cuman kamu. Kamu ini adalah rumput duri-duri buat Polri. Jadi Sambo aja kalau kamu nggak mau di penjara lama, kamu sini aja baik-baik. Kita yang memintakan kamu ke LPSK untuk minta perlindungan gitu. Tapi kalau kamu tetap ngotot, dan juga buat teman-teman yang pengacara-pengacara, sahabat-sahabat kita, udahlah sadar diri aja lah. Kalau sudah KO, tidak usah lagi tetap rapat, kemudian membuat statement yang sama isinya, intinya tetap mengancam, menakuti si Dede gitu. Bang, dengan kemunculannya Dede berarti jelas ya mengerikan. Dengan kemunculan Dede ya pastilah, karena putusan PK, putusan pra peradilan, pencabutan Dede, pencabutan Liga Akbar, itu kan telah merubah kronologis peristiwa pidana pembunuhan pemerkosaan tersebut. Jadi semua fiktif. Jadi tidak ada. Selama ini peran pembunuh itu dilemparkan kepada DPO, ternyata DPO sekarang 2 fiktif.
Mahfud MD sindir pengacara ngeyel yang paling sok membela polisi dalam kasus Vina Cirebon. Oh iya. Ya kayak si Vina itu kan sudah cetowi lo muncul juga. Pengacara yang ngeyel begitu itu. Wah, padahal enggak dimintai bantuan oleh polisi, membela polisi juga. Polisi udah bisa membela dirinya sendiri. Nah, ada yang tahu nggak siapa yang dimaksud Elsa, pengacara Rasman, ngeyel Citra tersebut ya, oleh itulah ya. Prof Mahfud ini ya? Prof Mahfud masa nggak ingat sih omongan Pak Ganjar waktu debat Pilpres kemarin ya? Sebut saja kayak saya gitu loh. Jebeng baik. Oh, iya. Bu, ya jangan gitulah Prof. Langsung saja sebutkan nama gitu loh. Biar kami ini nggak bertanya-tanya ya. Yang dimaksud pengacara ngeyel. Iya, yang Fitra. sok paling bela polisi, yang suka wah. Rasman, Seperti Radio Elsa. Rusa itu siapa yo? Itu jebeng baik. Atau jangan-jangan pengacara yang paling intelek itu ya, yang advokat profesional itu ya, itu jebeng baik. Yang panen hujatan itu loh, Lord. Atau ada yang lain lagi? Jika kalian tahu yang dimaksud Prof Mahfud ini, tolong tulis di kolom komentar ya, Lord. Citra, Elsa. Ya ini mah buat masyarakat Nah ini Indonesia. Dede ya. Percuma mau nyamain Peggy, mau nyamain siapa, udah saya bilang stop. Percuma buang-buang kota. Emang gak ada peristiwa itu. Kan satu sisi menganggap bahwa proses yang dilakukan ini sesat. Saya tagihan begini. Kalau Anda menganggap ada pemerkosaan, ada pembunuhan, atau dibalik, kalau Anda menganggap ada pembunuhan, peristiwa pembunuhan ada, peristiwa pemerkosaan ada, dan menganggap adalah tempatnya ada di belakang setim, berarti Anda adalah komplotan AFF. Iya juga ya. Kalau kita anggap ini masih ada DPO, berarti kita berada di komplotan AF ya. Ya, itulah ya kan. Termasuk Ibtu Rudiana juga. So kamu jelasin sekali lagi, takut disangka saya, kamu nggak diarahin sama saya kan? Intinya Pak, ya keterangan dari saya sama Aib itu ya udah tidak ada, udah intinya sama sekali peristiwa itu. Kayaknya gini loh. Jadi kalau ada orang yang masih muter-muter bahwa ada pembunuhan, ada pemerkosaan di belakang setim, berarti orang itu sebenarnya bagian dari Aib dan Rudiana. Berarti percaya pada keterangan Aib. Satu sisi nyuruh Aib ditangkap, satu sisi nyuruh Aib dihukum, tapi di sisi lain keterangan Aib dipercaya. Nah, iya ya. Karena apa ya? Ini saya harus menjelasin. Pertanyaannya adalah, loh, apakah saya melakukan ini tidak beresiko? Kata kamu, aku beresiko nggak? Mohon maaf ya, kamu mah santai apapun yang dilakukan, tidak punya pekerjaan formal. Ya kan? Bebas. Pertanggungjawabannya hanya pada diri sendiri. Saya ini mengambil resiko politik yang terburuk dalam sepanjang hidup saya demi kemanusiaan. No, dengar ya guys. Siapa-siapa yang masih menganggap masih ada DPO ya. Ya termasuk minta maaf untuk Bu Widya juga ya. Sebenarnya menurut aku juga tidak ada Kenapa? DPO. Saya ini kan bukan pengangguran. Saya pernah jadi anggota DPR dan berhenti, kemudian menjadi anggota DPR terpilih. Nanti Oktober dilantik, suaranya 385.000. Oh. Ini kan ada juga orang yang memanfaatkan kasus ini untuk melakukan penjagalan terhadap langkah politik saya. Ada kok. Ada. Apakah saya takut? Enggak. Saya mah ikhlas. Kenapa? Ini kemanusiaan. Ini membebaskan orang. Karena andai kata pun besok saya jadi apa? Jadi apa? Kan tugasnya tetap saja kan? Menjaga, mengayomi masyarakat. Ya. Loh, kalau mengayomi masyarakat kan nggak usah nunggu nanti ada masyarakat di depan mata. Harus diselamatkan, harus diayomi. Ya harus saya lakukan sekarang. Benar. Gak boleh nunggu nanti, harus saya lakukan. Masa karena nunggu kebutuhannya hari nanti ini. ya kan? Karena itu tugas saya. Walaupun saya bukan pemimpin hari ini, tetapi saya harus mengambil sikap ini. Demi apa? Demi kemanusiaan. Gak apa-apa orang berkata apapun,
menuduh apapun terhadap saya terima dengan baik dan dengan ikhlas. Kenapa? Karena berbagai asumsi, tuduhan, kecurigaan, kebencian yang dialamatkan pada saya tidak seberapa dibanding penderitaan 7 orang terpidana yang dipenjara seumur hidup. Nggak ada apa-apa. Iya benar. Kecil. Ya, ayo kita sama-sama untuk mendukung Kang Deddy untuk bisa dibilang mengungkap semuanya, dan Dede juga ya. Untuk Aep segera ajalah keluar ya. Fokus. Oh, bajunya Dede Lombok Indonesia ya. Wow. Nah, tempat kelahiran saya, tempat saya sekarang ini Lombok ya guys. Buat kamu yang masih meyakini ini kasus pembunuh dan pemerkok, kamu udah lihat Rudiana nangis di kuburannya almarhum Eki kan? Ya. Gimana perasaanmu? Sedih apa geli? Geli. Saya yakin sih geli. Iya, iya. Geli kan? Geli. Udah nggak usah bohong, kamu geli kan? Lihat Rudiana nangis. Ingat loh, itu bapaknya korban dan Eki itu adalah korban. Ya. Tapi kenapa kamu geli? Lihat Rudiana nangis di kuburannya Eki. Sedangkan kamu lihat ibu 7 terpidana, kamu malah sedih. Ya. Padahal itu pelakunya. Kenapa bisa begitu? Ya karena hati nuranimu nih, nah, logika dasarmu itu bilang kalau ini memang bukan kasus pembunuh, itu loh, bukan kasus pemerkok, ini kasus laka lantas. Anda boleh aja bohongin orang lewat konten-kontenmu, tapi hati nuranimu sendiri tidak bisa dibohongin kan? Ya, begitulah ya guys. Ya kadang-kadang kita gimana ya? Ada yang bisa dibilang nggak percaya sama Aep, ya kata-kata Aep, namun masih percaya dengan adanya 3 DPO ya, sedangkan sudah jelas-jelas ya Peggy sudah bebas ya kan, dinyatakan tidak bersalah ya. Dari situ aja kita udah tahu lah ya kan, kalau 3 DPO itu sebenarnya tidak ada ya kan, sebenarnya tidak ada. Dan sekarang ini ya kan, sekarang ini masih ada yang bilang harus cari 3 DPO ya, seperti ya sebutkan aja lah yaitu Bu Widya ya kan. Bukan saya tidak setuju, ada yang saya setuju, ada yang saya tidak ya dengan Bu Widya. Nah di sisi lain Bu Widya memang kadang-kadang ya ingin membongkar kasus ini, tetapi di sisi lain masih mempercayai adanya 3 DPO. Nah, itulah yang bikin saya kurang ini ya kan. Masih bertanya-tanya ya kan, sebenarnya Bu Widya ini ada di posisi siapa ya kan. Tapi apalah ya kan guys, apapun lah ya kan, kita kontrol aja, kita masih kawal bersama-sama untuk kasus ini, semoga menjadi terang benderang. Tapi kalau menurut saya sekarang ini sudah mulai meyakini ya kan, dengan hadirnya Widya dengan siapa namanya Mega ya kan, yang sebelum kejadian sempat telepon-teleponan sama Vina. Dan tidak lama dari itulah kejadiannya ya kan. Nah jadi kalau kita berpikir itu sempat diperkaos ataupun dibunuh ya kan, jadi seling waktu 12 menit ya nggak mungkin juga ya, mana sempet ya mau dikoyok duluan ya, diperkaos ya kan, setelah itu dibawa ke playover ya kan. Jadi dalam jangka 12 menit itu nggak mungkin lah ya kan. Oke lah guys, mungkin itu sajalah untuk video kali ini. Tapi apapun lah, kalian bisa berpikir juga dengan jernih ya. Apapun lah ya, kita tunggu saja hasil PK-nya Saka Tatal dan Rivaldi juga ya kan. Nanti barulah kita berkomentar juga ataupun membahasnya juga ya. Oke lah, apapun ya guys, apapun komentar kalian silahkan berkomentar di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.